Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Kondisi kesehatan presenter Indra Bekti yang sedang menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit akibat pecah pembuluh darah di otak sudah berangsur membaik. Kondisi kesehatan presenter Indra Bekti yang sedang menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit akibat pecah pembuluh darah di otak sudah berangsur membaik. Bekti bahkan sudah bisa menangis saat dibesuk sahabatnya, Indi Barens dan anak sulungnya Rafa. Yang menyedihkan itu bukan menyedihkan ya, aku terharu. Jadi Rafa memang pengen ikut buat ketemu Bekti karena dari lahir, dari bayi itu emang udah sering ketemu, udah ya bahkan kalau kita ada kerjaan zaman aku ada program Cerwis dulu tuh dari bayi ya udah ditenteng kemana-mana. Pada saat Rafa masuk, Bekti lihat Rafa malah nangis. Nangis dipegangin tangan Rafa, aku nggak sempat video karena buat aku tuh nggak harus ini ya. Di videoin nangis, dipegang tangannya Rafa terus Bekti nangis. Aku tanya, kenapa Bekti nangis? Aku bilang, ya dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu, pokoknya Bekti bilang, ini si anak bayi yang udah gede gitu istilahnya. Jadi kan maksudnya secara random daya ingatnya tuh masih ingat gitu. Ya cuman ya memang belum pulih total dalam arti kata kalau diajak bicara dia bisa menjawab Bekti. Cuman masih ada hal-hal yang suka skip gitu loh. Tapi menurut aku itu mungkin proses ya. Ya, berkat doa dan dukungan dari keluarga dan sahabat, Indra Bekti memang sedang berproses untuk melawan penyakitnya. Tak hanya sudah bisa bicara dan menangis, Bekti juga sudah bisa mengingat lagu kesukaannya. Terus yang menyenangkan adalah kemarin tuh di ruang ICU dipasang lagu-lagunya Bekti. Bekti itu kan senang sama lagu-lagu lama, Nat King Cole gitu. Anak zaman sekarang banget ya. Jadi pas dipasang itu aku tanya, coba ini lagu apa Bekti? Dia nyanyi, dia ingat. Jadi yang menurut aku menyenangkan aja kalau dia bisa mengingat semua dengan sangat baik termasuk lagu-lagu yang dia suka gitu aja sih. Tapi pas kemarin tepat di seminggu sesudah kejadian warna kulitnya sudah berwarna gitu, terus sudah copot infus selang-selang gitu sudah dicabut-cabut. Yang dari mulut juga sudah dicabut kecuali tapi yang dari kepala masih tersisa karena kemarin aku lihat masih ada cairan di kepalanya yang masih harus dikeringkan, ada drainasenya gitu. Kalau minggu lalu cairan darah cukup pekat dan kental banyak. Kalau kemarin tinggal 100 mili. Jadi saya sih melihatnya ada harapan baik untuk menuju ke pindah ke ruang rawat biasa. Kalau Indi Barens dibuat terkejut dengan progres Indra Bekti, lain halnya dengan sang istri Adila Celita. Dila mengaku terkejut saat sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayah mau pergi kemana? Udah keluar kelas. Iya, Ayah mau pergi itu tawakal tuh. Emang nggak boleh yang? Yuk mana emang? Ya kan siapa tahu aja. Oh. Iya jalan lah apalah. Kekuatan doa dari keluarga dan sahabat memang luar biasa. Setelah 13 hari dirawat di ruang ICU, Indra Bekti sudah lepas infus dan selang di tubuhnya, termasuk selang di kepala. Yang penting udah lepas selang, semoga sehat ke depannya jangan. Bisa loh sekarang pala ini goyang dikit coba. Yuk, Nah. ya. Astaga, bener-bener dah kayak ini raja-raja. Lagi nggak? Udah. Arsy Hermansyah, anak sulung Pasutri Anang Hermansyah dan Ashanti, memang the real queen yang super duper keren. Tak hanya jago nyanyi dan pinter ngaji, Arsy juga humble dan pemberani. 1, 2, 3. Meski ulang tahunnya yang ke-8 sudah lewat dan sudah dirayakan saat liburan di Eropa, Arsy merayakan lagi ultahnya bersama semua teman kelas di sekolahnya.
humble, jago nyanyi, dan pinter ngaji, Arsy ternyata juga anak cewek pemberani loh. Lihat saja, gimana beraninya Arsy naik paragliding di Interlaken, Swiss bersama Arsya, Kak Azriel, dan Kak Sarah Mental. Are we flying or not? Yeah, we're definitely flying for sure. I look, someone's waving. Can you wave? Yeah, brilliant, brilliant. Anak-anak kemarin habis paragliding, wah seru banget. Arsy gimana? Paragliding rasanya gimana? Seru banget. Gak ada takut-takutnya Kak? Menghabiskan libur sekolah dan liburan akhir tahun 2022 selama berminggu-minggu di Eropa memang sangat berkesan bagi Arsy. Tak hanya bisa naik paragliding, Arsy bersama Arsya dan saudaranya bisa puas bermain salju di Swiss, Jerman, dan Prancis. Halo guys. Hari ini kita mau main salju. Ya udah guys, sekarang kita jadinya ke playground. Mereka mau ngalah aja lah. Ngalah ya. Cuma enteng buat Arsy lah. Lagi. Iya, boleh. Iya. Tarik lagi. Go. Lagi ambil yang depan aja. Aja. Oh no. Jalan-jalan keliling Swiss karena kan memang ke tempatnya keluarganya Sarah kan ke perbatasan Swiss sama Jerman. Tapi kalau mau ke Jerman tuh lebih jauh, lebih dekat ke Swiss. Jadi ya kita pilihnya keliling Swiss karena kan juga ke kota-kota yang cantik-cantik ya di sana gitu. Ke Perancis tapi bukan ke Paris. Ke salah satu ada ke Colmar sama ke Strasbourg, itu beberapa kota di Perancis. Verrell Bramasta lagi-lagi kena apes. Gimana nggak apes Besti Obsesi? Gegara paspor dan visa miliknya hilang di Jepang, Verrell yang tengah perjalanan pulang ke Indonesia dan transit di Taiwan, terpaksa menginap selama 11 jam di bandara. Ya, Verrell tak bisa istirahat di VIP Lounge yang ada di bandara, karena saat itu semua tempat sudah tutup. Oke guys, jadi ini dia 24 jam jadi gembel dan juga nginep di bandara. Mau sedikit cerita, jadi aku flight dari Tokyo ke Indonesia, ke Bali, tapi transit di Taiwan. Nah, transit kali ini tuh sekitar 11-12 jam. Tapi bukan transit biasa guys, karena paspor aku hilang dan visa Taiwan aku tuh ada di paspor yang lama yang hilang. Jadi aku transit tapi nggak bisa keluar ke Taiwan. Kalau pas perginya kan bisa keluar ke Taiwan, nginep di hotel. Nah yang ini nggak bisa, jadi aku harus tidur di bandara. Sementara di bandara lounge-nya tutup, jadi kita harus ngegembel alias harus jadi homeless selama 10-11 jam ke depan. Let's go. Ini bawaan aku guys, udah siapin baju tidur padahal, sikat gigi. Yuk bantuin aku cari spot. Sekarang kita coba mau ke food court atau ke VIP lounge yang udah tutup. Kita cek. Beginilah guys perjuangannya sendirian. Sekarang udah jam 12 malam. Di sini udah pada tutup semua. Di sini tuh jam 11 malam udah tutup di Taiwan. Kita cek ke lounge-nya dulu ya. Lounge-nya udah tutup apa masih buka? Let's go. Syong guys. Baru bisa jam 4.30 pagi lounge-nya dipakai. Coba kita cari lounge yang lain. Aku ngeliat tadi di sana sih ada lounge satu lagi ya. Ini udah ngantuk banget, capek banget. Tapi nggak apa-apa. Semangat biar sampai Jakarta, semangat lagi kerja, semangat lagi cari duit. Aku udah menemukan tempat. Ini tempat aku bakalan tidur 10 jam ke depan. Let's go. Oke guys, akhirnya aku udah bangun. Sekarang udah jam 4:30. Gak bisa tidur dari tadi. Lihat tuh, tempat tidurnya kayak gini. Jadi sekarang aku mau ke lounge, habis itu mau flight. Jadi ini pertama kali sih tidur di tempat kayak gini. Oke, ke lounge dulu guys. Akhirnya udah masuk ke lounge dan emang beda banget nih, lounge-nya bagus banget. Di situ ada makanannya, di sebelah situ ntar kita ambil. Aku udah langsung makan guys karena kelaparan, gak tidur. Jadi nikmatin lounge dulu lah, lumayan ada beberapa jam di